Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hidayatul Khaisyah dengan NPM 2131059. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban terhadap jenazah. Kewajiban terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Poin yang pertama yaitu memandikan jenazah. Yang dimaksud memandikan jenazah yaitu membersihkan kotoran, najis, hadas kecil maupun hadas besar agar ketika menghadap Allah si mayat tersebut itu dalam keadaan bersih dan suci. Hukum memandikan jenazah yaitu fardu kifayah. Adapun syarat wajibnya, yang pertama, mayat itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, mayat itu bukan mati syahid. Untuk sarana yang diperlukan yaitu seperti ranjang atau balai-balai, kain mandi, air, ember, sabun, dan juga gayung. Untuk tata cara memandikan jenazah, kita juga harus mempersiapkan sebelum memandikan jenazah, yaitu menutup aurat si mayat tersebut dengan menggunakan handuk besar, mulai pusar sampai dengan lututnya, laki-laki maupun perempuan. Untuk yang selanjutnya yaitu melepas pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Ini untuk cara melepas pakaiannya itu dimulai dari lengan sebelah kanan ke arah kiri, selanjutnya dari lubang baju atau kerah ke bawah. Setelah itu bagian depan ditarik dengan perlahan dari bawah handuk penutup auratnya. Ini kalau mayatnya mengenakan gamis atau baju yang panjang. Apabila hanya mengenakan kemeja, cukup dibuka kancingnya. Untuk cara melepas celananya yaitu dengan cara digunting sisi sebelah kanan dari atas sampai ke bawah, lalu sebelah kiri. Setelah itu bagian depan ditarik dengan perlahan dengan tetap menjaga handuk penutup tersebut. Apabila pakaian belakang mayat itu tubuh mayat dibalik ke sebelah kiri, pakaian digeser ke kiri. Kemudian mengunting kuku tangan dan kaki apabila panjang. Kemudian mencukur bulu ketiak, apabila tidak lebat cukup dengan dicabut saja. Lalu merapikan kumis, membersihkan hidung dan mulut serta menutupnya dengan kapas ketika dimandikan, lalu dibuang setelah selesai. Untuk tata cara memandikan jenazah itu ada 12 poin. Poin yang pertama yaitu tutup badannya dengan kain dari dada sampai dengan lutut. Untuk poin yang kedua, bersihkan isi perut perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa dengan menggunakan sarung tangan. Untuk poin yang ketiga, tinggikan kepalanya agar air tidak mengalir ke bagian kepalanya atau tidak masuk ke bagian hidung atau mulutnya. Untuk yang poin keempat, bersihkan mulut, gigi, dan hidung, kemudian wudukan seperti akan melaksanakan sholat. Untuk poin yang kelima, siramkan kepala dan wajahnya dengan perasan buih-buih terlebih dahulu. Untuk poin yang keenam, siramkan air ke seluruh tubuh sebelah kanan lalu sebelah kiri sampai ke bagian belakang dan perut hingga ujung kaki. Untuk poin yang ketujuh, mandikan jenazah dengan air sabun. Air itu bersih dan pada yang terakhir diberi wangi-wangian atau daun bidara. Pada poin yang ke-8, perlakukan jenazah dengan lembut ketika menggosok anggota tubuhnya, membalikkan dan sebagainya. Untuk poin yang ke-9, rambut wanita itu dikepang menjadi 3. Untuk yang ke-10, jika keluar najis setelah jenazah dan jenazah tersebut dimandikan dan mengenai badannya, najis tersebut harus dibuang dan jenazah dimandikan kembali 5 atau 7 kali. Jika keluar najis setelah diletakkan di atas kain kafan,
maka najisnya saja yang dihilangkan. Untuk poin yang ke-11, keringkan atau usap tubuh si mayat dari atas ke bawah. Usahakan menggunakan handuk yang halus. Untuk poin yang terakhir, sebelum dikafani berilah wangi-wangian di kepala dan jenggotnya bagi jenazah laki-laki, dan dengan bahan yang tidak mengandung alkohol. Juga pada anggota tubuh yang dipakai sujud, yaitu seperti kening, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, juga telinga, dan di bawah ketiak juga diberikan wangi-wangian seperti kapur barus. Baik, untuk selanjutnya yaitu adapun orang yang berhak memandikan jenazah tersebut. Yang pertama itu, jika mayat telah mewasiatkan kepada seseorang untuk memandikannya, maka orang itulah yang berhak untuk memandikannya. Jika mayat tidak mewasiatkan, atau yang berhak adalah ayahnya atau kakeknya, atau anak laki-lakinya, ataupun cucu-cucunya yang laki-laki, apabila mayat tersebut laki-laki. Nah, apabila mayatnya perempuan, maka dari jenis yang perempuan pula. Untuk yang selanjutnya, jika tidak ada yang mampu, keluarga mayat boleh menunjuk orang yang amanah dan terpercaya untuk mengurus mayat tersebut. Selanjutnya, tempat memandikan mayat harus tertutup baik dinding maupun atapnya. Untuk yang terakhir, dianjurkan agar yang memandikan jenazah itu memilih 2 orang dari keluarganya. Setelah itu, perlengkapan bagi yang memandikan jenazah, yaitu menggunakan penutup hidung, memakai pelindung tubuh agar tidak terkena kotoran-kotoran seperti sisa air perasan atau daun bidara, dan juga kapur barus. Untuk yang selanjutnya itu menggunakan sarung tangan, sepatu bot berlaras tinggi, dan juga wajib berwudu bagi yang memandikan, dan dianjurkan untuk mandi setelah selesai memandikan jenazah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Untuk cara mengkafani jenazah laki-laki, yang pertama, jenazah laki-laki itu dibalut dengan 3 lapis kain. Yang kedua, panjang tali pengikat disesuaikan dengan lebar tubuh dan ukuran kain kafan tersebut. Persiapkan sebanyak 7 kali pengikat, yaitu jumlah tali diusahakan ganjil. Untuk yang ketiga, 3 helai kain diletakkan sama rata di atas tali pengikat yang sudah lebih dahulu. Diletakkan di atas usungan jenazah dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepala. Untuk yang selanjutnya, mempersiapkan kain penutup aurat yang bentuknya itu seperti popok bayi. Selanjutnya, kemudian letakkan di atas ketiga helai kain kafan tepat di bawah tempat duduk mayat. Letakkan pula potongan kapas di atasnya. Kemudian bubuhilah wangian dan kapur barus di atas kain penutup aurat tersebut. Lalu kesediakan kapas yang diberi wangian dan letakkan di lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak dan yang lainnya. Lalu letakkan kedua tangan sejajar dengan sisi tubuh. Lalu ikatlah kain penutup sebagaimana memopok bayi, dimulai dari sebelah kanan dan ikatlah dengan baik. Lalu balut kain kafan itu mulailah dengan melipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan, lalu balutlah dari kepala sampai hingga kaki. Kemudian demikian lakukan dengan lembaran kain kafan yang kedua dan yang ketiga. Lalu mengikat tali-tali pengikat
tersebut mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala mayat. Kemudian ikatlah tali bagian bawah, yaitu kaki. Setelah itu ikatlah kelima tali yang lain dengan jarak yang sama rata. Kemudian perlu diperhatikan mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang, dan usahakan ikatannya itu terletak di sisi sebelah kiri tubuh. Yaitu selanjutnya adapun cara mengkafani jenazah perempuan. Untuk yang pertama, jenazah perempuan dibalut dengan 5 helai kain kafan, terdiri atas 2 helai kain, sebuah baju kurung, dan selembar sarung beserta kerudungnya. Selanjutnya tali pengikatnya itu disediakan sebanyak 7 utas tali, kemudian dipintal dan diletakkan sama rata di atas usungan jenazah tersebut. Kemudian 2 kain kafan tersebut diletakkan sama rata di atas tali tersebut dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepalanya. Lalu mempersiapkan baju kerudungnya, ukurlah mulai dari pundak sampai dengan ke betisnya. Lalu ukuran tersebut dikalikan 2. Kemudian persiapkan kain baju kurungnya sesuai dengan ukuran tersebut. Lalu buatlah potongan-potongan kerah tepat di tengah-tengah kain itu agar mudah dimasuki kepalanya. Setelah dilipat 2, biarkanlah lembaran baju kurung bagian bawah itu terbentang, dan lipatlah lebih dahulu lembaran atasnya atau sebelum dikenakan pada jenazah tersebut, dan letakkan baju kurung tersebut di atas kedua helai kain kafannya dengan lebar baju kurung 90 cm. Kemudian persiapkan kain sarung. Ukuran kain sarung tersebut dengan lebar 90 cm dengan panjang 150 cm. Kemudian kain sarung tersebut dibentangkan di atas bagian baju kerudungnya, baju kurungnya. Lalu mempersiapkan kerudung. Ukuran kerudungnya itu 90 kali 90 cm. Kemudian kerudung tersebut itu dibentangkan di atas bagian baju atas kurung. Lalu mempersiapkan kain penutup aurat seperti popok bayi tersebut itu, kemudian letakkan di atas kain sarungnya, tepat di bawah tempat duduknya. Letakkan juga potongan kapas di atasnya. Kemudian bilah wangian dan kapur barus di atas kain penutup auratnya itu tadi, dan kain sarung serta baju kurungnya. Nah, cara melipat kain kafan sama seperti membungkus mayat laki-laki. Kemudian cara mengikat tali sama seperti membungkus mayat laki-laki. Baik, setelah ini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengkafani jenazah laki-laki. Setelah kita siapkan yaitu caranya dua singlet. Kenapa dua singlet? Di top. Dua singlet. Kemudian ditali.
Baik, untuk selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Adapun rukun sholat jenazah itu merupakan sholat yang tidak ada ruku, tidak perlu ruku dan tidak perlu sujud. Yang kita lakukan hanyalah berdiri, takbir sebanyak 4 kali dengan niat. Yang kedua, berdiri bila mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, doa untuk jenazah, tergantung laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki itu menggunakan dhamir hu, jika perempuan menggunakan dhamir ha. Untuk selanjutnya yaitu doa setelah takbir keempat, dan yang terakhir yaitu salam. Untuk tata cara menyolatkan jenazah, yaitu kepala jenazah berada di sebelah kanan imam dengan menghadap kiblat. Setelah itu, apabila jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Apabila jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan pusar jenazah perempuan tersebut. Jika jenazah lebih dari satu dan berlainan jenis kelamin, maka posisinya sebagai berikut. Barisan pertama dari imam adalah jenis laki-laki, kemudian anak laki-laki, kemudian jenazah wanita, kemudian anak perempuan. Untuk tata cara menyolatkan jenazah itu, takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Untuk takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, untuk takbir yang ketiga membaca doa untuk mayat perempuan atau laki-laki tersebut. Untuk takbir yang keempat membaca doa. Untuk poin selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Untuk tata cara menguburkan jenazah itu, yang pertama, hendaklah dua atau 3 orang itu turun ke liang kubur tersebut, dan hendaklah orang yang kuat, lalu 2 lagi di atas tepat di sisi kubur sebelah kiblat untuk membantu menurunkan jenazah. Untuk yang kedua yaitu ketika menurunkan hendaklah berdoa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Untuk poin yang ketiga, masukkan jenazah tersebut dari arah kakinya. Untuk yang selanjutnya, bagi jenazah perempuan, maka mengkuburkannya itu ditirai dengan kain. Yang memasukkan jenazah perempuan itu hendaknya mahramnya. Kemudian letakkan jenazah tersebut di lahat dalam posisi miring ke kanan, dan wajahnya itu menghadap ke kiblat. Kemudian rapatkan dan sandarkan gumpalan tanah di belakang agar tidak tertutup oleh tanah tersebut. Untuk yang selanjutnya, lepaskan ikatan kafan di bagian kepala dan juga kakinya. Selanjutnya dianjurkan sebelum menimbun terlebih dahulu itu memasukkan tanah 3 macam. Untuk yang poin ke-9, dianjurkan sebelum menimbun itu terlebih dahulu memasukkan tanah 3 genggam. Tinggikan sedikit dari bumi sebagai tanda. Boleh juga memberi tanda dengan batu. Mungkin
cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan juga penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.